Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada panutan kita Nabi Allah sebagai apa kabar ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Nah, begitu. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Anak-anakku apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita bisa bertemu lagi mata pelajaran pendidikan agama dan budaya. Sebelum ke pembicaraan, alangkah lebih baik yang akan memimpin. Silahkan KM untuk memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Aldi, Alia, Ardi, Islam. Pelajaran, kalau Bapak bilang selamat pagi berapa kali? 1 kali. Kalau siang? 2. Kalau selamat sore? 3. Kalau selamat malam? Coba, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, begitu ya. Jadi menguji konsentrasi. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ada tujuan pembelajaran. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang sholat dan zikir, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kita tentang Bani Umayyah. Betul sekali. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Jadi 6 bidang ini harus dikuasai. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat membuat bagan, timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga dapat memetik nilai Islami dari kemajuan peradaban tersebut. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 2 hari ini. Yang pertama harus menjelaskan kemajuannya dalam berbagai bidang. Yang kedua, kalian harus membuat timeline kemajuan peradaban Islam ya pada masa Bani Umayyah. Sudah siap belajar? Siap. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah ada yang mengetahui
sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dalam bidang apa saja perkembangannya? Tidak ada? Nah, nanti akan membahas itu ya dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui sejarah peradaban Islam karena kita belum tidak akan ada kalau tidak ada zaman dahulu. Nah, begitu ya. Maka kita harus mampu mempelajari dan mengetahui sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Ya, kita harus mengetahui dulu sejarah berdirinya Bani Umayyah ya. Setelah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu bahwa Bani Umayyah itu muncul ketika Khulafaur Rasyidin runtuh, berhenti. Ketika Khulafaur Rasyidin khalifah yang terakhir meninggal dunia, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, itu menandakan bahwa berakhirnya masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Ya, maka berpindahlah kekuasaan yang tadinya di Madinah menjadi di Damaskus. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebagai khalifah pertama pada masa Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun. Dan sistem pemerintahannya secara turun-temurun atau yang disebut dengan monarki. Ya, monarki. Next. Nah ini kemajuan pada masa Bani Umayyah yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan Bani Umayyah itu mengalami kemajuan. Bani Umayyah mendirikan yang namanya Diwan Ar-Rasail. Coba Diwan Ar-Rasail itu dibaca oleh Alif. Diwan Ar-Rasail. Mengatur urusan terkait surat kenegaraan. Coba oleh Ardi yang kedua. Lembaga yang bertanggung jawab. Diwan Al-Khatam. Diwan Al-Khatam. Diwan Al-Khatam, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pencatatan, melakukan registrasi dan membuat salinan atas semua yang dibutuhkan khalifah. Nah, itu ya. Oke, yang ketiga ada Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Barid dan Diwan Al-Jud, Departemen Pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan militer. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, dalam bidang hukum, Al-Qadha, yaitu sebuah lembaga peradilan. Pemimpinnya disebut dengan Qadi. Ya. Al-Hisbah, yaitu sebuah lembaga yang mengurus tindak kejahatan atau kriminal. Bidang sosial, berhasil membuka hubungan antar bangsa Arab. Jadi sangat luas ya kekuasaannya. Kemudian bangsa-bangsa yang dikuasai yaitu Mesir, Persia dan Eropa, melahirkan ide-ide baru khususnya pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Bidang ekonomi juga sangat banyak ya, yang membuka jalur perdagangan, mencetak mata uang khusus, mengumpulkan pajak, memberi gaji. Kemudian bidang keagamaan. Nah, ini muncul imam-imam madhab yang baru ya. Madhab Imam Hanafi. Bidang hadis ada Umar bin Abdul Aziz, bidang tasawuf Hasan al-Basri, dan bidang ilmu tafsir ada Ibnu Abbas ya. Bidang pendidikan muncul tokoh-tokoh terkenal. Nah, ini meneladani nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, nanti kalian bisa melihat ya untuk linknya, untuk video sejarahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi dalam video pendidikan anak Islam. Bersama saya, Ibu Alfian Amri. Nah, pada kesempatan kali ini ada mata pelajaran sejarah Islam. Kita belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi.
Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berbesar di Damaskus yang memerintah pada masa 651 hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi. Kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 661. Untuk selanjutnya materi juga nanti kalian bisa baca di sini ya, di link tersebut, karena materinya lebih lengkap. Untuk selanjutnya kita bagi kelompok terlebih dahulu ya, berhitung 1 sampai 4 kembali ke 1. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, baca saja. Nah, dari sini. 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Iya, baik. Langsung saja untuk kelompok 1 kumpul di sini. Ya, kursinya digabungkan saja. Kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 4 sebelah sini. Ya, silakan kalian nanti membuat timeline dari sini ya, ada di belakang. Ini tabel timelinenya. Nanti pasti desainnya pasti akan berbeda-beda masing-masing kelompok ya. Nah, ini dari sini. Selanjutnya kelompok 2. Silakan, nah di belakang ada timeline kemajuannya. Untuk selanjutnya kelompok 1 ya. Ini paling belakang. Dari sebelah sini. Ya. Untuk selanjutnya kalian nanti kumpulkan hasil dari tugas dalam Canva itu melalui link Google Form yang akan dibagikan ke grup kelas. Nanti hasilnya dikumpulkan ya. Untuk waktu pengerjaannya kurang lebih 20 menit. Cukup ya? Baik, silakan 20 menit dimulai dari sekarang. Nah, penjelasan singkat. Sok, sudah? Tinggal judul. Ya, sok nama kelompok 4. Gimana nih? Etan. Baik, ada yang melalui WA ya, dan ada yang melalui form karena ada yang gangguan tadi formulirnya. Halo, halo. Hai. Baik, kita lanjutkan. Bapak akan lihat yang melalui WA dulu ya. Belum terkirim? Oh, caca. Nah, ini dari kelompok 1. Nah, ini timelinenya. Bapak akan simpan. Kemudian untuk selanjutnya yang melalui Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang melalui
Google Form. Ya, Bapak akan lihat di Google Form-nya sudah berapa yang masuk. Nah, ini ya. Responnya 2 nih. Nah, ini sudah ada nih. Olip Ciamis. Nah, ini timeline-nya. Kita download dulu. Kelompok 3 dan kelompok 4 tunggu ya. Sudah dikirim? Sudah. Kita segarkan lagi. Oh, ada lagi masuk nih 1. Alia Julpa dari kelompok 4 ya. Nah, ini untuk timeline kelompok 4. Berarti tinggal kelompok 3. Sudah dikirim belum kelompok 3? Belum, nanti kirim ya, susulkan ya. Nah, ini dari Bani Umayyah, pendiri, penakluk Andalusia, pembangun Kubah Batu, Dome of the Rock. Pak akan download dulu ya. Baik, simpan. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Oke, untuk yang terakhir, siapakah, ada yang tahu, acungan tangan, siapakah pendiri Bani Umayyah? Cung? Pendiri Bani Umayyah? Ya. Siapa pendiri Bani Umayyah? Ada lagi yang ingin menjawab? Ya. Ini dulu. Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebutkan 2 kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dalam bidang apa saja? Cung? Bidang apa saja? Ya. Administrasi dan ilmu pengetahuan ya. Baik, untuk timeline yang kelompok yang belum, silahkan Bapak tunggu sampai dengan jam 4 sore ya untuk mengirimkannya. Kemudian ya silahkan duduk dulu ya. Duduk dulu. Kemudian untuk tes yang akan Bapak berikan ke dalam grup kelas nanti akan di-share untuk pengerjaannya melalui Google Form ya. Ada 10 soal, silahkan kerjakan. Yang hasilnya sudah maksimal, Bapak akan adakan pengayaan, dan untuk yang belum maksimal nanti akan diremedi. Dapat dipahami? Baik, untuk pertemuan hari ini barangkali dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Dibereskan kembali mejanya. Ya, silakan duduk rapi ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin lagi oleh KM. Siap. Doa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.